You're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राहों पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह. So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शाहे तू है करीम. मेरे मौला सुन ले दुआ, हम बेबस हैं. Ya, tes suaranya terdengar Jelas. sebentar. Ya, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada sesi yang kedua di pesantren Ramadan yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Baitul Hikmah Universitas Lambung Mangkurat. Setelah pada pagi tadi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama dengan pemateri yang pertama, yaitu Ustadz Fahrul. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini, insya Allah nanti bersama pemateri yang tidak kalah menarik, tidak kalah luar biasa, yakni Ustadz Humaydi Idris. Adapun untuk sesi yang kedua ini, kita masih mirip-mirip untuk temanya, masih berkaitan dengan evaluasi kita selama bulan Ramadan ini, selama 26 hari kita memasuki bulan Ramadan ini, kita memuhasabah diri, mengevaluasi 26 hari ini sudah sejauh mana kita memaksimalkan bulan Ramadan kita, sejauh mana kita sudah meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, mungkin kita lebih kepada muhasabah diri kita, apakah selama ini kita sudah maksimal dalam beribadah, atau cuma sekedar lewat saja, sama sebagaimana bulan-bulan biasa di luar bulan Ramadan. Tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, apakah seperti itu?
atau bisa berbeda, menjadikan Ramadan ini lebih berbeda, baik dari segi perilaku kita, ibadah kita berbeda, tapi berbeda di sini berbeda lebih baik, bukan sebaliknya. Nah, itulah yang mungkin akan kita sedikit bahas oleh pemateri kita nanti, insya Allah Ustadz Humaydi Idris. Mungkin beliau masih belum masuknya. Untuk menambah keberkahan ya, kita buka lagi acara kita sesi yang kedua ini dari pesantren Ramadan kali ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita bacakannya surah Al-Fatihah tadi bisa menambah keberkahan bagi kita semua yang membacakan, bisa membuat acara kita pada hari ini menjadi lebih lancar, sukses, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yakni menjadikan diri kita, memuasabah diri kita untuk sama-sama terus memaksimalkan Ramadan kita yang tersisa beberapa hari ini. Ya, mungkin sambil menunggu pemateri, kami ingatkan juga untuk tetap menaati tata tertib yang sudah disampaikan pada sesi yang pertama tadi. Yang pertama tadi, gunakanlah grup yang ada untuk berkomunikasi secara santun. Kemudian gunakan grup hanya untuk berkomunikasi tentang acara kita pada hari ini. Dilarang untuk broadcast, promosi, dan lain sebagainya. Jadi gunakan grup sesuai dengan fungsinya dan dengan bahasa yang santun. Kemudian diminta pada seluruh peserta untuk tetap menjaga adab-adab dalam sebuah majelis ilmu. Walaupun mungkin majelis ilmu kita di rumah masing-masing secara online, tapi tidak menutup bahwa kita harus tetap menjaga adab-adab dalam sebuah majelis. Dan tata tertib yang lainnya diharapkan para peserta tetap on cam kecuali ada yang berhalangan. Maksudnya ada uzur syar'i yang mungkin dengan on cam itu bisa memberatkan, maka ya tidak apa-apa kalau tidak on cam. Tapi diusahakan untuk tetap on cam. Ya, mungkin itu beberapa tata tertib untuk kami ingatkan lagi agar sama-sama ditaati untuk semua peserta supaya menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Kemudian kami ingatkan juga bahwa pesantren Ramadan ini akan menyediakan door prize bagi mereka yang beruntung. Ya. Door prize-nya insya Allah berupa buku yang menarik nanti untuk teman-teman baca. Dan teknisnya nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan door prize tersebut, teman-teman diharapkan untuk mencatat ataupun meresum materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama ataupun yang kedua. Jadi diresum, dicatat, sekalian mencatat itu untuk mengikat ilmunya. Ya, supaya apa yang disampaikan itu terikat, mengikat kepada kita. Kita cepat ingat kalau kita mencatat itu. Maka sebagai bentuk apresiasi nanti bagi mereka yang mencatat, bagi mereka yang meresum, bagi yang beruntung juga tentunya akan kami berikan door prize berupa buku. Untuk teknisnya nanti resumannya di posting di Instagram masing-masing, di posting di Instastory saja, di Instastory Instagram masing-masing. Kemudian di tag 2 akun dari LDKAMBH. Yang pertama @LDKAMBHULM. Kemudian yang kedua Keputrian LDKAMBH. Nah, kemudian untuk sesi yang pertama tadi juga di tag pemateri kita yang pertama, yaitu Ustadz Fahrul Al-Fatih
Instagram beliau itu @Fahrul pakai P ya, bukan pakai F. Fahrul Al-Fatih itu Instagram beliau. Jadi nanti di tag juga beliau di sesi yang pertama tadi. Baik, untuk sesi yang kedua mungkin pemateri kita sudah masuk. Ada Ustadz Rumaidi. Assalamualaikum Ustadz. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Gimana Ustadz? Sehat? Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasanya Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Ya. Gimana Ustadz? Sudah siap memberikan materi? Ini langsung ya? Ini tadi sudah dibuka Ustadz. Gitu. Atau ya. perlu persiapan dulu Ustadz? Sebentar, kita 3 menit ya. Enggak. Baik, sambil menunggu persiapan pemateri ya, mungkin ulun bacakan dulu profil atau CV pemateri kita yang kedua kali ini. Untuk nama beliau Humaidi Idris. Beliau lahir di Pugaan pada 15 Oktober 1978. Beliau bekerja sebagai PNS atau ASN ya kalau sekarang. Dan beliau adalah owner Pondok Sehat Al-Wahida, Bekam dan Ruqyah Center Banjarmasin. Nah, beliau untuk organisasi, nah ini ternyata beliau alumni dari LDKMBH ya, alumni kita pada tahun 1999 sampai 2004. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai Ketua PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia Kalsel, anggota ARSY atau Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Kalsel. Nah, adapun untuk moto hidup beliau, hidup untuk menggapai ridhonya. Nah, ini mungkin sedikit profil dari beliau, nanti yang insya Allah akan menyampaikan materi kepada kita terkait dengan evaluasi atau muhasabah kita selama 26 hari kita masuk ke bulan Ramadan ini, pencapaian kita itu sudah sampai mana? Kita sudah sejauh mana mencapai predikat takwa sesuai dengan apa yang dicita-citakan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Apakah predikat takwa itu sudah sampai pada kita atau belum? Nah, itu mungkin yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau. Ya, baik. Gimana Ustaz? Sudah ya, bisa? Ya, Allah. Ya. Baik, untuk sesi yang kedua dengan pemateri kita yang kedua, ulun persilahkan kepada Ustaz Humaidi Idris. Persilakan Ustaz. Baik, jazakallah khairan katsir pada Akhi Kurniawan. Kurniawan apa Kurniawan ya? Anak Karunia Rahman Ustaz. Tapi yang jadi Karunia Rahman. Ramadhani Mahir. Iya. Anak kira ini Kurniawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan yang ke-26 hari ini kita bisa bertemu dalam acara pesantren Ramadan Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Baitul Hikmah Mukarram selama Mangkurat di tahun 1442 Hijriah. Ada satu hal yang unik pada kesempatan hari ini. Biasa
kita melakukan pesantren Ramadan itu tatap muka, kelihatan orangnya ini hanya secara virtual ya. Tapi insya Allah ini salah satu berkah ya, daripada pandemi, sehingga dengan pandemi ini kita bisa mengadakan kegiatan apa saja sebenarnya ya, termasuk pesantren Ramadan dari rumah. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan kita pada kesempatan hari ini, karena ini merupakan juga salah satu majelis ilmu. Kita niatkan ikut pesantren Ramadan pada hari ini walaupun secara virtual, itu karena Allah innamal a'malu binniyat ya, segala sesuatu itu berasal dari niat. Maka kalau kita niatkan adalah ikut majelis, maka insya Allah majelis itu akan dirahmati oleh Allah, diturunkannya para malaikat yang akan mendoakan agar orang-orang yang berada di majelis tersebut mendapatkan ampunan dan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran pimpinan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah dengan Islam ila yaumil qiyamah. Jazakallahu khairan katsiran kepada moderator tadi yang mempersilakan anak untuk menyampaikan dan mengisi kegiatan pesantren Ramadan pada kesempatan hari ini. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ya tadi sudah disampaikan ya teman-teman semua bahwa saya juga secara koordinasi juga adalah alumni Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Baitul Hikmah di tahun 99 sampai 2003-2004. Berapa tahun sudah ya saya meninggalkan kampus, dan Masya Allah ya, karena kita adalah organisasi dakwah, maka tetap hubungan ya, baik secara emosional, hubungan silaturahmi itu tetap terjaga. Ini biasanya kalau tidak ada pandemi ya, ini biasanya buka puasa bersama nih alumni Lembaga Kampus. Ada nggak nih bukbernya ada KMB Unlam? Untuk ada ya nanti ya? Tidak kan Ustaz? Tidak ada. Kali aja adakan aja bukbernya virtual gitu. Jadi buka masing-masing. Baik, Insya Allah ya. Kita akan ini sudah hari ke-26 ya, kita bincang-bincang santai saja sambil merenungi beberapa ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, next slide. Nah, pesantren Ramadan kali ini akan saya awali dengan sebuah ayat, sebuah renungan buat kita. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini merupakan, para ulama menyebutkan ini adalah ayat yang merupakan kunci surga. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kunci surga, amalkan, laksanakan ayat Al-Quran surah Al-Asr. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Jadi Allah di sini menggunakan bahasa-bahasa sumpah. Wal 'asr ditandai dengan huruf waw, ya, harful qasam, huruf sumpah. Wal 'asr, Allah bersumpah atas nama makhluk Allah yang bernama waktu. Wal 'asr. Jadi kalau sesuatu itu diawali dengan huruf waw, ya, harf qasam atau huruf-huruf sumpah yang lain, maka menunjukkan, ya, para ahli menyebutkan bahwa tafsir ayat ini adalah sesuatu yang sangat serius. Wal 'asr. Ayat ini diawali dengan huruf sumpah. Demi masa. Masa itu apa? Waktu. Waktu. Jadi demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam al-khasr, di dalam kerugian. Jadi waktu kita terus berjalan, teman-teman semua. Tanpa terasa, ini sudah menginjak hari ke-26 di bulan suci Ramadan. Jujur demi Allah, 26 Ramadan ini buat saya secara pribadi sangat tidak berasa. Begitulah waktu. Teman-teman hari ini tahu-tahu sudah jadi mahasiswa dulu, ya, masih imut-imut SMA, SMP begitu ya. Bahkan saya kira masa-masa SMA masih sangat hangat ya. Tapi ternyata hari ini teman-teman sudah menginjak di masa SMA. Saya juga tidak berasa ini ya. Waktu saya berlalu begitu cepat. Seakan-akan 2004 yang lalu saya lulus, seakan-akan baru kemarin. Sangat segar sekali sebenarnya ikatan saya
di lembaga dakwah kampus anggota UNLAM. Tapi ternyata hari ini tanpa terasa sudah hampir 20 tahun saya meninggalkan kampus. 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. Ya, 20 tahun saya meninggalkan kampus, ya. Kemudian tanpa terasa saya sudah berkeluarga. Saya sudah punya istri, sudah punya anak. Atau anak saya berapa? Anak saya 5 orang. Masya Allah. Ya, calon 6. Doakan mudah-mudahan kelahirannya lancar. Ya. Jadi kalau punya anak, jangan tanggung-tanggung ya. Kalau dikasih, terima saja, karena dia adalah merupakan generasi penerus kita, generasi pejuang kita. Ya, bayangkan kalau punya anak 6 orang, kalau punya anak 6 orang, nanti kalau kita meninggal 6 orang yang akan mendoakan kita. Masya Allah. Ya. Nah, wal asr, demi masa. Masa itu terus berlalu. Dari pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Terus berlalu waktu itu. Ya. Allah menyebutkan innal insana lafi khusr. Ya. Bahwasanya manusia itu di dalam kerugian. Kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Innal insana lafi khusrin illa, ya, kecuali allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah dia beriman, beramal soleh. Kemudian setelah iman, beramal, wa tawassaw bil haqq. Ya. Kemudian nasihat-menasihati dalam al-haq, kebenaran. 3 hal inilah yang saya katakan menjadi kunci surga. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Wa tawassaw bil haqq berada nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, para ikhwan sekalian rahmatullah, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenung benar, 3 hal inilah yang menjadi pintu atau kunci surga, miftahul jannah. Kunci pintu surga itu di situ. Betapa mahalnya keimanan hari ini, dan kita kadang tidak banyak bersyukur tentang iman. Illal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti masih membawa mati dalam keadaan membawa iman. Mati percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi kita, Al-Quran adalah kitab kita. Ya. Kemudian keimanan ini yang akan kita bawa mati. Percaya adalah adanya Allah pencipta kita. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'anul Karim dan rukun iman yang lain. Setelah yakin, maka wa'amil sholihat, beramal soleh. Memang urutannya begini, ya. Jadi iman dulu baru beramal soleh. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda orang yang muttaqin, beriman itu adalah bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi alif lam mim Al-Qur'annya adalah petunjuk buat orang yang bertakwa. Apa ciri daripada orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ayat ini dalam Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah diawali dengan orang bertakwa itu diawali dengan dia harus beriman kepada yang ghaib. Siapa yang ghaib itu? Beriman kepada Allah itu ghaib. Beriman kepada Allah ini adalah zat yang gaib. Untuk hari ini, untuk sekarang kita belum bisa melihat zat Allah itu seperti apa, warnanya seperti apa. Tapi secara keimanan, keyakinan yang berdasarkan kepada perenungan akal yang sehat, ya, akal yang benar, kita meyakini bahwa tidaklah sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Tidaklah semua keteraturan yang terjadi di dalam hidup ini, alam semesta, manusia, kehidupan, itu tidaklah terjadi dengan sendirinya. Akal mengatakan bahwa ada sesuatu, ada zat yang menciptakannya, segala keteraturannya. Tubuh kita yang begini teratur, tubuh kita yang begini sempurna, excellent, ini pasti tidak terjadi dengan sendirinya. Secara ilmu reproduksi, tidaklah sperma dan sel telur itu bertemu tanpa ada sebuah kehendak zat yang mempertemukan sehingga menjadi jabang bayi, ya, menjadi seorang bayi. Tidaklah terjadi sesuatu itu terjadi kecuali ada yang berkehendak, kecuali ada yang mendesain. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa itu diawali dengan beriman dulu kepada hal-hal yang gaib.
beriman kepada Allah, beriman kepada surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Ini penjabaran daripada ilal ladzina amanu, beriman, ya, beriman kepada Allah, menciptakan kita, beriman kepada hal yang gaib yang lain, beriman kepada surga dengan berbagai macam kenikmatan, beriman kepada tempat pembalasan yang sangat mengerikan, yaitu siksa neraka, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada yaumul mahsyar yang semua manusia nanti akan dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dikumpulkan di yaumul mahsyar. Ya, bayangkan betapa banyak nanti orang. Kemudian nanti matahari akan diturunkan sejengkal dengan ubun-ubun kepala kita. Kemudian manusia akan berada dalam kondisi tergantung amalnya, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Pada saat matahari itu diturunkan, maka keringat manusia ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam dengan keringat. Dan orang akan melewati yang namanya yaumul mizan, hari di situ perhitungan. Semua amal dihitung dan semua manusia, bayangkan berapa triliun manusia akan dihisab, berapa lama kita akan tunggu berada di tempat itu. Sangat tergantung amal kita. Amal kita lah yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumul hisab. Ya. Lamanya menunggu berapa lama, panasnya matahari. Ya, kemudian nanti kita akan melewati, setelah hisab itu kita lewati, gitu ya. Kemudian kita akan masuk pada sesi berikutnya, itu adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang mana jembatan ini di ujungnya itu adalah surga, kemudian di bawah jembatan itu adalah api neraka. Yang mana tipe orang-orang yang melewati jembatan Sirat itu macam-macam. Ada yang dikatakan secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang merangkak, ya. Kemudian ada yang tersambar. Kemudian tajamnya jembatan Sirat itu adalah tajam seperti duri, berduri-duri. Tergelincir saja kita akan disambar oleh api neraka dan jatuh ke sana. Nah, itu adalah perkara-perkara gaib yang harus kita imani, yang harus kita yakini bahwa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengutus kita ke dunia adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah menciptakan kita. Allah berhak atas diri kita. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Taat dengan semua aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada kita, nanti kita akan dikembalikan, ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan, dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah. Kemana kita hendak ngapain kita di dunia? Beribadah kepada Allah. Kemana kita kembali? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada surga, ada neraka. Nah, ilal ladzina amanu, itu ada orang-orang yang beriman. Nah, konteks beriman di sini adalah konteks beriman kepada hal-hal yang gaib tadi. Beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha pedih siksanya buat orang-orang yang melanggar aturan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti itu harus kita imani, harus kita tanamkan di dalam diri dan jiwa kita. Sehingga sejak dari kecil, kalau nanti teman-teman semua sudah punya anak, tanamkanlah kabar-kabar gembira tentang surga, kenikmatan surga. Jadi jangan sampai anak keturunan kita itu tidak punya jangan sampai cita-citanya tuh hanya menjadi dokter saja. Pada saat ditanya, anak cita-cita jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, segala macam. Nah, kalau mereka pengen jadi dokter, jadilah dokter yang masuk surga. Jadilah pilot yang masuk surga. Jadi surga itu adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Ya, cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah masuk surga. Walaupun itu gaib, ya, harus kita tanamkan sejak dari dini, kemudian di dalam diri kita. Yang Allah menggambarkan surga itu tidak bisa dilihat sekarang, tidak bisa tergambarkan, tidak bisa terdetikkan di dalam hati kita. Sangat indah, ya. Di sana manusia bersenang-senang sebagainya. Itu digambarkan. Kemudian digambarkan tentang siksa neraka yang begitu luar biasa. Siksanya Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Sering saya bayangkan bahwa kompor itu, saya katakan, nah, kompor ini sangat panas. Tapi neraka itu 70 kali lipat daripada api kompor. Tahankah pian? Tidak tahan. Nah, begitulah terus kita sampaikan. Sampai-sampai petinju legendaris Muhammad Ali, gitu ya, kalau dia kemana-mana, konon dia selalu bawa mancat, ya, mancat.
untuk menghidupkan rokok. Padahal dia bukan perokok. Pada saat ditanya kenapa Anda selalu bawa matches kemana-mana, dia katakan kalau saya pengen bermaksiat kepada Allah, saya pengen taruhlah berzina dan segala macam, maka saya nyalakan matches ini, saya ini kan ke tangan saya, kemudian tangan saya panas, maka saya langsung berhenti. Saya katakan dalam diri kita, wahai diriku, engkau dengan api dunia saja tidak mampu, apalagi dengan api akhirat. Nah, hal-hal begini terus kita hidupkan. Nah, beriman, illal ladzina aman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita sudah sampai bahwa ada surga, ada neraka. Allah pencipta kita. Pada saat pemahaman keimanan ini sudah tertanam dalam diri kita, ya, maka illal ladzina amanu wa amilus shalih, baru kita melaksanakan amal saleh. Makanya dalam Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, wa yuqimus shalah. Ingat urutannya. Beriman dulu kepada hal yang gaib, mantapkan dulu kepada hal yang gaib, baru Allah mengatakan wa yuqimus shalah, ya, dirikan salat. Salat adalah bentuk dari amal saleh, wa itu zakah. Jadi tunaikanlah zakat. Aqimis shalah wa itu zakah. Ya. Saum di bulan Ramadan. Amilus saleh. Jadi amal saleh yang kita lakukan, ya, apakah salat, puasa, haji, terikat dengan hukum syariat. Dalam kehidupan muamalah kita tidak melakukan aktivitas ribawi, ya, dalam dunia pergaulan tidak bebas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Itu adalah semua amal soleh yang kita lakukan, yang semua berorientasi kepada bahwa semua itu nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita beriman kepada Allah, beriman kepada hal yang gaib, ada pembahasan. Nah, pada saat dua hal ini tadi sudah kita lakukan secara mantap, maka Allah juga menyuruh kita untuk watawasau bil haq. Nasihat menasihati di dalam kebaikan. Ya, nasihat menasihati dalam kebaikan. Maka Allah tidak hanya menuntut kepada kita untuk beriman dan beramal soleh. Tidak menuntut buat kita hanya untuk masuk surga sendirian saja, nggak rame. Ya, nggak asik masuk surga sendirian. Maka kita dituntut untuk menyampaikan watawasau bil haq. Nasihat menasihati dalam kebaikan. Makanya ad-dinus nasihat. Din, agama itu adalah nasihat. Ya, jadi marilah kita budayakan untuk nasihat menasihati dalam kebaikan. Maka bahasa nasihat menasihati dalam kebaikan inilah yang saya katakan dakwah. Maka tiga hal ini kalau kita lakukan, beriman, beramal soleh, kemudian nasihat menasihati dalam kebaikan, ya, maka ini menjadi pintu surga. Maka Allah gambarkan juga di akhir ayat ini, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita beriman, beramal, kemudian nasihat menasihati kebaikan itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Memang beriman, beramal, ya, nasihat menasihati kebaikan ini perlu kesabaran. Puasa perlu kesabaran, betul tidak? Kalau nggak sabar, ya, kita udah buka puasa. Kalau nggak sabar, ya, kita sholat tarawih, ya, yang ya, ada yang versi 8 rakaat, 11 rakaat, ada yang 23, ya. Bahkan kalau ada salah satu jamaah namanya jamaah tabligh, itu minimal mereka 1 juz. Ada yang sampai 2 juz. Ada di suatu tempat yang sampai satu malam itu khatam Al-Qur'an 30 juz. Ya. Sanggup nggak antum, ya? Sanggup nggak teman-teman kalau ikut tarawih itu 30 juz. Itu bisa sampai jam 3 sampai jam 4 baru kelar, ya. Sabar. Ada hadis yang menyebutkan bahwa pada saat kita lama berdiri di dalam sholat, kemudian kita sabar, ikhlas dan ridho, maka lamanya itu nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak berasa lama nanti berdiri pada saat di perhitungan Yaumul Mahsyar. Bayangkan saja di Yaumul Mahsyar itu manusia dihitung sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Itu berapa jumlahnya, berapa triliun orangnya, berapa lamanya, maka yang membiasakan diri untuk berlama-lama berdiri di dalam sholat, ikut berdiri dalam sholat, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasa lama berdiri. Ya, Masya Allah. Jadi bersabar karena semua akan ada ganjarannya di situ. Jadi beragama ini memang sabar dan tanda kutip harus kita paksakan memang. Karena kalau tidak kita paksakan, kita akan merugi dunia akhirat. Kita paksakan memang, dalam tanda kutip dipaksakan, tapi tetap ikhlas karena Allah, ya. Karena kalau kita memanjakan diri kita, maka diri ini akan terlalu termanjakan. Adalah Abdullah, putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kapan sih engkau istirahat?
Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang imam pemimpin daripada mazhab Hambali, ya. Beliau adalah seorang ilmu mujtahid. Siang harinya diisi dengan majelis taklim mengajar, kemudian pada malam harinya diisi dengan tahajud sampai hampir menjelang subuh. Jadi hampir waktu beliau itu sangat sedikit untuk kehidupan duniawi. Tapi diisi dengan amal kebaikan. Sampai anaknya mengatakan, "Wahai ayahku, kapan waktunya engkau istirahat?" Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? "Wahai anakku, ya bunayya, ya, kita akan istirahat nanti. Ayahmu akan istirahat pada saat kaki ayah ini sudah pasti menginjak di surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi, teman-teman semua, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yuk bulan Ramadan yang masih tersisa ini jangan manjakan diri kita, karena setiap waktu itu sangat berharga di bulan Ramadan. Ya. Sabar memang dalam menjalankan keimanan. Sabar memang kita harus di dalam menjalankan amal soleh. Kemudian sabar memang dalam nasihat-nasihat dalam kebaikan. Ya. Ini sebuah renungan buat kita. Baik, next. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, siapa yang merugi pada bulan Ramadan? Rasulullah berfirman di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah berfirman, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumma salaha qabla ayyuqarlah." Sungguh celaka, kata Rasulullah, seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka lebar. Pintu-pintu neraka ditutup rapat. Ini menunjukkan bahwa kemahabesaran Allah dan maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nanti rugi sekali kita pada saat Ramadan berakhir, tapi dosa-dosa kita yang banyak itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Maka pada bulan Ramadan ini, yuk kita banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Terlebih ini ada 10 malam terakhir. Rasulullah mensunnahkan kita untuk membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah yang Maha Pengampun dan menyukai orang-orang dan menyukai orang-orang yang minta ampun, maka ampunilah aku ya Allah. Ya, jadi bulan Ramadan ini kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak minta ampun kepada manusia, terutama kepada ibu bapak kita, ya kalau masih hidup, kepada sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita keluar pada bulan Ramadan ternyata dosa kita belum diampuni oleh Allah. Kita adalah orang yang rugi, ya. Kita adalah orang yang rugi. Baik, next. Siapa saja yang merugi itu? Nah, jadi selain orang-orang yang belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang merugi itu adalah satu orang yang menganggap bahwa biasa saja bulan Ramadan ini. Maka orang-orang yang merugi itu yang pertama, biasa aja di bulan Ramadan ini, nggak puasa, sahur, tarawih, gitu kan? Atau masih mending, dia puasa, sahur, tarawih, mending. Tapi kita lihat di luar sana, ya, orang-orang yang bulan Ramadan itu sepertinya tidak ada beda dengan bulan Ramadan yang lain. Dia tidak puasa, ya, dia tidak puasa, dia tidak tarawih, begitu. Dia tidak melakukan amal-amal kebaikan. Nurut dada kita menurut orang-orang seperti itu, atau mungkin ada tetangga kita, atau bahkan sampai ada keluarga kita. Ya, saya kemarin jalan-jalan sampai, mohon maaf ya, ke daerah suatu daerah di Banjarmasin ini, ya, taruhlah daerah mana ya, daerah Klayan gitu ya. Kemudian motor saya rusak, kemudian saya di bengkel begitu ya. Saya melihat montirnya dengan kebetulan bengkel itu bersebelahan dengan orang jualan makannya, masya Allah. Orang makan, ya, orang merokok, walaupun ada yang bungkus gitu ya, tapi ternyata itu ada orang merokok gitu ya, sambil baiki sepeda motor dia merokok dan segala macam. Orang yang mampir di bengkel itu juga yang merokok, ya Allah, merokok. Maka ini adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan itu apa? Nggak usah puasa. Maka saya katakan, orang-orang seperti ini, dia adalah orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulullah. Jadi orang yang buka terang-terangan di bulan Ramadan, tanpa ada unsur syar'i, sakitkah dia, safarkah dia, hamilkah dia, menyusuikah dia, tidak ada alasan-alasan seperti itu, dia sehat, bugar, ya, hanya dengan alasan bekerja, ya. Para ulama mengatakan boleh tidak orang bekerja itu buka puasa? Dia bekerja dulu.
Ya, sampai dia tetap berniat puasa, ya. Dia bekerja dulu sampai dia merasa sudah tidak mampu lagi, ibaratnya itu sampai pingsan, hendak mati, ya silahkan buka, ya darurat. Ini jangan sampai bekerja langsung berniat tidak puasa, ini nggak pas, nggak boleh. Ini adalah orang yang merugi, yang menganggap bahwa biasa saja bulan Ramadan. Atau yang sudah biasa puasa, sholat, segala macam, biasa saja bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lalu, tanpa ada peningkatan jumlah, tanpa ada peningkatan kualitas, ya. Seperti kita misalkan puasa. Tapi ternyata puasa hari ini sama saja dengan bulan Ramadan sebelumnya. Kita termasuk merugi. Atau kita tarawih, ya, tanpa ada peningkatan. Peningkatan maksud saya tanpa tingkat kekhusyuannya, tingkat tingkat kekhusyuan kita di dalam tarawih, ya, melaksanakan sholat sunnah itu biasa saja dengan bulan seperti tahun yang lalu, berarti kita termasuk merugi. Tapi ternyata misalkan bulan Ramadan tahun ini kita merasa sangat khusyuk, ya, kita sangat dekat dengan Allah, gitu ya. Kita pada saat salat tarawih bahkan kita bisa sampai menangis, ya, kita menyesali semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada bulan Ramadan tahun ini kita bisa full setiap malam melakukan salat tahajud, kemudian kita bertobat kepada Allah sampai kita meneteskan air mata. Nah, itu baru yang luar biasa. Tapi kalau biasa-biasa saja, sholat biasa saja, puasanya biasa saja tanpa ada peningkatan kualitas, maka kita termasuk orang yang merugi. Ya. Kemudian yang kedua, yang merugi itu adalah yang tiba-tiba berubah alim yang hanya pada bulan Ramadan saja. Ya, yang tiba-tiba, mohon maaf, tayangan di TV, tiba-tiba artis gitu, tayangan artis-artis banyak pakai kerudung, yang sebelumnya dia mengobar aurat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seburuk-buruk kaum adalah orang yang mereka mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Itu seburuk-buruk kaum. Ya. Kita jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Ya. Baik, yang ketiga, next. Sebatas menahan lapar dan dahaga. Ya. Nah, ini juga termasuk orang yang merugi. Golongan ketiga adalah orang yang menahan perut dari makanan dan minuman saja. Dia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran. Mulutnya puasa, dahaga dia rasakan, tapi ternyata dia masih menggunjing orang lain. Ya. Menggunjing, menggibah, menggosip di pojok-pojok kampus, gitu ya, menggosip. Pada saat virtual, menggosip, gitu ya. Pada saat WA grup menggosip. Sekarang menggosipnya tren, ya. Online gitu ya, WA group gitu kan, gitu ya, pakai Zoom menggosip, masya Allah, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia puasa, padahal ya itulah ya perilaku menggosip, menggunjing ini karena dia adalah sebuah dosa, dan setiap dosa itu sepertinya dibisikkan dan digambarkan oleh jin. Ya, saya katakan yang namanya dosa itu selalu digambarkan di dalam bayangan kita, di dalam angan kita. Kemudian dibisikkan di kedua telinga kita itu nikmat. Gimana ya saya katakan? Ya. Jadi kalau orang yang terbiasa menggunjing, terbiasa menggibah, itu kayaknya nikmat sekali menggunjing orang. Ya. Kayaknya ada sesuatu yang hilang kalau hari ini tidak main gosip. Ya. Pokoknya kalau tidak membicarakan orang itu nggak afdol. Ya, padahal dia berpuasa. Nah, menyebar fitnah, menghina. Ini adalah sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tak jadi berubah. Sehingga Ramadan tak membawa pengaruh buat kehidupannya sehari-hari. Nah, ini juga adalah orang yang merugi. Next. Maka, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, ya, tidak meninggalkan perkataan dan amalan-amalan dusta, berdusta, ya, kemudian termasuk menggunjing ini kan kata ya Rasulullah, menggunjing ya Rasulullah, menggibah, ya, menggibah itu apa? Menggibah itu kata Rasulullah membicarakan sesuatu yang benar terhadap kawanmu, terhadap temanmu, walaupun itu benar kata sahabat, iya itulah menggunjing, karena kalau dusta dia fitnah. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan
dan amalan-amalan dusta, maka Allah tidak butuh dan makanan dan minuman yang ditinggalkan puasa. Ya. Maka Allah tidak membutuhkan puasa dia. Jadi artinya tidak sia-sia gitu loh orang puasa, tapi ternyata masih berdusta, melakukan perkataan-perkataan dusta, menggunjing, menggibah dan sebagainya, dan fitnah. Maka Allah tidak perlu dengan orang seperti itu. Nah, mari kita bermuhasabah ya, kita nahan lisan kita agar tidak menggunjing. Buat yang terbiasa dengan aktivitas gibah ya istighfar. Karena dosanya sangat besar. Ya, karena orang menggunjing atau menggibah itu dosanya itu adalah dia seperti memakan daging saudaranya sendiri. Maka nanti di akhirat kata Rasulullah pada saat beliau Isra Mi'raj, beliau melihat orang yang dia memakan daging ya, daging segar. Kata Rasulullah, siapa itu? Dia adalah orang yang selalu menggibah saudaranya sendiri. Ya. Nauzubillah. Baik, lanjutkan. Nah, yang keempat adalah tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah ini, ya, tidak memanfaatkan waktu. Padahal setiap waktu, setiap detik pada bulan Ramadan itu adalah bermanfaat. Karena banyak sekali bonus-bonus yang Allah siapkan pada bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan. Gitu ya. Membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, satu huruf itu diganjarkan adalah 10. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif, lam, mim itu satu huruf. Tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga adalah satu huruf. Alif, lam, mim itu sudah 3 huruf. Ya, maka 3 kali 10, 30. Kalau kita mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 juz, berapa huruf di sana kita dapatkan? Masya Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, beliau adalah orang yang di bulan Ramadan itu setiap waktu, setiap detik beliau manfaatkan untuk beramal soleh, termasuk membaca Al-Quran. Tahu tidak berapa Imam Syafi'i menambahkan khatam Al-Quran? Dalam satu bulan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Berarti satu hari beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Masya Allah. Mungkin kita tidak sama dengan Imam Syafi'i. Ya. Kita tidak sama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tapi minimal jangan ada waktu yang terbuang. Ya. Kemudian kalau ada hadis yang menyebutkan bahwa tidurnya pada bulan Ramadan itu adalah ibadah, maka kalau kita lihat kajian ya para ulama tentang hadis ini, hadis itu adalah hadis palsu. Jadi jangan diamalkan. Ya. Jadi tidurnya orang berpuasa itu adalah berpahala, maka itu adalah hadis palsu. Kenapa? Tidak ada yang hadisnya adalah derajatnya palsu. Kalau kita lihat secara konteksnya, orang yang tidur itu, ya ini guring, habis sahur guring, bangun jam 10. Ya, ada lawas kinah, habis zuhur guring pulang sampai jam 5. Bayangkan, ya, bayangkan. Guring aja seharian. Ya, karena malam guring pulang, tidur lagi. Ya Allah, ya. Mana baca tilawahnya, mana berbuat amal kebaikannya, mana menyebarkan kebaikan. Kalau guring aja kalian dari habis sahur guring. Bangun jam 9, jam 10. 2 jam pulang habis zuhur, guring pulang sampai jam 5. Ada lawas buka puasa. Karena jam 10 malam guring pulang sampai jam sahur jam setengah 5 atau jam 4. Habis waktu yang bermanfaat pada bulan Ramadan. Jadi jangan hilangkan. Setiap detik itu bermanfaat. Saudara-saudara, sangat bermanfaat. Ya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang merugi itu adalah tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ya, na'udzubillah. Dia puasa, tapi ternyata dia tetap melakukan amal keburukan, ya. Misalkan orang-orang penzina tetap berzina di bulan Ramadan, para PSK dia tetap menerima tamu di bulan Ramadan. Orang-orang ada yang hobinya korupsi, dia tetap melakukan korupsi di bulan Ramadan. Ya. Ini yang tidak muda-mudi misalkan ya. Bulan puasa Ramadan, alasan adalah tarawih, masjid Sabilal Mu'tadin, boncengan sama pacarnya, sama ceweknya, bermaksiat kepada Allah, ya. Itu hanya alasan ya daripada izin daripada orang tua untuk ke masjid, tapi ternyata dia ambil pacar, kemudian dia boncengan dan segala macam, ya. Kemudian dia pacaran, itu maksiat, ya. Nah, ini 5 hal yang saya kira sebagai perwakilan daripada orang-orang yang merugi. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta Ramadan yang mudah-mudahan masih setia di Zoom room ya.
Mudah-mudahan masih monitor ya. Nah, saya mau cek dulu. Masih monitor? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir saat hadir. Hadir ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Mari kita muhasabah di bulan Ramadan. Seberapa senangnya kita datangnya dengan bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah menyebutkan barang siapa yang senang hatinya pada saat datangnya bulan suci Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Senang saja. Ya, jadi kalau di rumah ini, anak-anak itu sangat senang. Ya, sangat senang datangnya bulan suci Ramadan. Jadi, ingat betul. Ya, jadi setelah puasa, ya, puasa pertengahan nisfu Sa'ban kemarin, Abi, berapa lawas lagi ini Ramadan? 15 hari lagi. Nah, lawasnya Masya Allah. Jadi anak-anak saya itu menghitung hari dia datangnya bulan, senang sekali. Ya. Kenapa senang sekali? Karena ternyata ada untingan. Ya, ya anak ada untingan. Ya, ngerti untingan ya teman-teman. Ya, ada untingannya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan. Ya, kalau saya menerapkan di rumah ini karena anak-anak saya masih perlu di treatment ya untuk belajar puasa dan segala macam. Ya, ini trik saja, trik mungkin nanti bisa teman-teman tiru, gitu ya. Atau sekedar tahadus bi nikmat saja. Jadi kalau anak-anak saya itu kalau bulan suci Ramadan seperti ini, ya, saya kasih bonus. Jadi ibaratnya tuh hadiahnya tuh langsung saya kasih. Contohnya begini, kalau mereka puasa 1 hari, saya kasih bonus 5.000, ya 5.000. Berarti kalau puasanya sampai 30 hari berapa? 150.000. Wah. Kalau mereka murajaah baca Al-Quran itu 2.000. Jadi kita buatkan tabungan. Jadi anak saya 3 orang yang sudah bisa puasa ya. Saya bikinkan tabungan. Nah, itu 1 hari. Tapi ada kriterianya ya. Jadi kalau mereka tahfiz itu Rp2.000. Kalau mereka suka membantu uminya ya di dapur tanpa disuruh Rp2.000. Kalau mereka sholat tepat waktu tanpa disuruh Rp2.000 ya. Tapi kalau sholatnya disuruh, wah itu saya ambil 2.000. Kalau tahfiznya salang disuruh, saya ambil lagi tuh di tabungannya 2.000 gitu ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk sholat tepat waktu ya. Sholat tahfiz tepat waktu, membantu uminya secara semangat gitu ya. Karena kalau sampai disuruh saya ambil lagi tuh ya. Nah, ini dalam rangka menanamkan habit buat mereka. Karena ternyata habit atau kebiasaan itu akan muncul setelah orang itu melakukan sebuah kegiatan berulang itu ternyata sampai 40 hari. Jadi kalau kita ingin menanamkan habit dan susah itu dibuang, tanamkan 40 hari. Contoh, kita ingin menghabitkan kita sholat berjamaah di mushola atau masjid 40 hari. Tanamkan itu, kita lakukan 40 hari. Kita sholat tahajud, bangun malam, 40 hari. Maka insya Allah itu akan jadi habit. Baca Al-Quran 1 juz 1 hari selama 40 hari itu akan jadi habit. Kalau sudah dia jadi habit, kebiasaan baik kita, baik itu kebiasaan buruk atau buruk, baik atau buruk ya. Kalau kita lakukan itu maka susah untuk kita tinggalkan. Maka munculkan habit itu. Maka apa yang saya lakukan terhadap anak-anak saya itu adalah dalam rangka memunculkan habit mereka. Ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ini anak saya yang masih TK, yang paling kecil ini TK kecil ya, yang puasa itu alhamdulillah sampai hari ini ya tidak pecah. Alhamdulillah ini sudah sampai 26 gitu ya. Sabar aja dia, sabar ya. Kakak-kakaknya apalagi semangat. Nah, sehingga di anak-anak saja senang ya karena mereka dapatkan hadiah gitu ya. Nah, kita sebagai seorang mukmin bukan hanya hadiah Rp5.000 yang nanti kita dapatkan di hadapan Allah, tapi nanti ya puasa itu adalah untuk kata Allah. Barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Ini sudah ganjaran dari Allah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Iman adalah percaya kepada Allah, bahwa Allah ini adalah perintah Allah. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berdosa masa lalu itu banyak. Tapi dengan puasa, sholat malam akan ampuni dosa-dosa. Bukan hanya Rp5.000. Seberapa senang kita datangnya bulan suci Ramadan? Kita introspeksi diri. Seberapa besar kadar keikhlasan dan benarnya kita dalam menjalankan amal ibadah kita pada hari. Allahu Akbar, kita salat tarawih. Kita lihat, cek di dalam diri kita. Ikhlas tidak benar karena. Jangan-jangan kita hanya ingin dilihat oleh orang lain. Apakah ada unsur ria di sana? Pengen dinilai oleh orang lain tidak? Ini mentang-mentang ada misalkan
ada kawan, aduh nggak nyaman nih. Masa orang aktivis AMBH ya ini nggak sholat tarawih, malu gitu kan. Nah ini kalau ada pikiran seperti itu, istighfar, minta ampun kepada Allah, ikhlas. Enggak, ini aku karena Allah, ini aku karena Allah. Mau aktif di AMBH apa tidak, ini karena Allah ya. Karena kita adalah hamba Allah. LDK AMBH itu hanya sekedar sarana saja. Cek keikhlasan kita, cek keikhlasan kita dalam menjalankan puasa kita. Apakah kita hanya nggak nyaman dengan taman, nggak nyaman dengan orang tua? Kalau hal-hal seperti itu muncul dalam diri dan benak kita, ayo istighfar, minta ampun. Karena semua amal perbuatan yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah bernilai sia-sia dari Allah. Sekarang cek ya kebenaran dalam menjalankan amal ibadah kita. Benarkah kita? Jadi kunci sukses, kunci amal ibadah diterima itu kan ikhlas dan benar. Menjalankan amal ibadah ini benar tidak? Ya. Jangan sampai puasanya tidak benar, ya. Misalkan karena kebiasaan diajari oleh orang tua, puasanya jam 12 siang, ya pada saat azan zuhur buka, ya. Nggak benar itu, ya. Nggak benar. Dan sebagainya. Mari belajar tentang fikih puasa. Kapan kita meletakkan niat, ya. Kapan kita berakhir mengakhirkan sahur, kapan terakhir sahur dan sebagainya, ya. Nah, itu kita cek kebenaran amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, sampai hari ini apakah amalan wajib kita sudah kita tunaikan secara sempurna? Salat 5 waktu kita, ya. Puasa kita, jangan sampai ada yang bolong-bolong, ya. Puasa kita, kalau ada yang berhalangan karena sakit, maka berniatlah nanti akan kita ganti. Berbakti kita kepada kedua orang tua kita, ya. Kalau hari ini teman-teman yang ini kayaknya offline ya, online. Jadi online ini banyak di rumah, ya. Birrul walidain, ya, membantu kedua orang tua kita, kemudian berdakwah kita, menyampaikan kebenaran kita. Nah, sudahkah amalan-amalan nafilah sudah meningkat? Baca Al-Quran kita, ya, yang tahun tadi selesai satu juz satu hari, jangan berkurang, jangan sampai berkurang, minimal 1 juz, kalau bisa 2 juz. Ya. Kemudian tadabbur kita, jadi tadabbur Al-Quran, satu ayat Al-Quran itu jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran setiap malam. Tadabbur itu mentelaah. Seperti tadi, misalkan kita mentelaah atau mentadaburi daripada Al-Quran surah Al-Hasr. Ternyata para ulama menyebutkan dia adalah kunci surga. Ya, kunci surga itu ada 3 tadi ya. Beriman, beramal soleh, nasab menasihati dalam kebaikan. Kemudian ditutup dengan sebuah kunci, yaitu bersabar. Beriman itu sabar, beramal soleh itu harus sabar, kemudian nasab menasihati dalam kebaikan. Nah, itu namanya tadabbur. Ya. Bagaimana mentadaburi? Kalau tidak bisa mentadaburi, hadirlah dalam majelis taklim membahas tentang tafsir Al-Quran. Kalau kita tidak bisa tidak hadir, minimal di rumah kita punya ya tafsir Al-Quran, bukan hanya Al-Qurannya saja. Tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir jalan lain. Kita baca tafsir. Bagus lagi memang hadir di majelis taklim. Sekarang banyak ya secara virtual yang membahas tentang mentadaburi Al-Quran. Kemudian sholat tahajud kita. Sholat tahajud pada bulan Ramadan sangat bagus. Ya, karena amalan sunnah pada bulan Ramadan itu nilai pahalanya sama dengan pahala wajib. Bagus dan mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena kita dibantu dengan bangun pada saat kita sahur. Ya. Yang ibu-ibu misalkan dia bangun sahur untuk menyiapkan sahur itu 3:30 ya, sebelum menyiapkan makanan, tahajud dulu minimal 2 rakaat. Ya, yang bapak-bapaknya, yang ikhwannya, ya 3:30 bangun, misalkan mama bangun gitu ya, kalau yang di rumah nih ya, mama bangun, kita bangun juga ambil air wudhu, ya, tahajud kita. Insya Allah bisa sampai 8 rakaat, ya, 2 rakaat sampai 8 rakaat, masya Allah, ya. Kemudian sholat duha, ya, sudahkah kita sholat duha setiap hari? Yang ini merupakan kaifiat, ya. Manfaatnya itu adalah untuk membuka rezeki kita. Kemudian sholat rawatib kita, qabliyah, ba'diyah kita. Yuk kita amalkan. Kalau kita bisa mengamalkan ini semua selama 40 hari, maka insya Allah kita akan menjadi habit yang baru. Insya Allah. Ya. Baik, next. Oke, ya, the next kan, next slide. Maka istiqomah itu penting, teman-teman semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, memerintahkan umat Islam untuk istiqomah yang akan dijanjikan surga baginya sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Fusilat ayat 30. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikah
al-ikhtafu Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya, Tuhan kami ialah Allah, Rabbuna Allah. Ya, kemudian fastaqamu, kemudian istiqomah dengan perkataan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Walaupun dengan berbagai macam ancaman. Allah itu adalah Tuhan kita. Ya. Qalu Rabbuna Allah. Allah itu adalah Tuhan kita sampai kita mati. Allah Tuhan kita. Istiqomah. Walaupun berbagai macam ujian akan menimpa kita. Kita melihat bagaimana tayangan ya saudara-saudara muslim kita yang ada di Uyghur. Ya. Mereka diuji untuk menyembah, ya, sujud di hadapan patung presiden Cina. Ya. Saya lupa namanya siapa. Ya. Kemudian saudara-saudara muslim kita ya yang ada di Yaman disuruh sujud di gambarnya Basar ya. Ya Bashir Ahmad apa gitu ya. Iran yang pada saat ini berkuasa. Berarti dia mensekutukan Allah ya. Dia mensekutukan Allah ya. Belum masih di ayat sebelumnya. Maka kalau kemudian kita Rabbun Allah itu adalah Tuhan kita. Ya. Kita tidak mensekutukan Allah, tidak mensyarikatkan Allah. Rabbun Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah penolong kita. Ini yang namanya tidak mensyirikkan Allah. Sampai mati kita adalah Tuhan kita Allah. Sampai mati kita hanya minta kepada Allah. Nah, kemudian meneguhkan pendirian mereka. Kemudian istiqomah dengan itu semua. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, ya, janganlah kamu takut. La tahzan. Dan janganlah kamu bersedih. Dan gembirakanlah mereka. Dan surga yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Maka istiqomah itu penting. Next. Maka bagaimana agar kita bisa istiqomah? Ya, tipsnya istiqomah itu adalah yang pertama, berniat dengan ikhlas setulus hati. Sungguh setiap pekerjaan itu bergantung pada niat innamal a'malu binniyat. Jadi niat ikhlas karena Allah, ya Allah semoga aku istiqomah. Ya, Allahumma anta rabbuna farzuqna bil istiqomah. Ya. Ya Allah engkau adalah Tuhanku, kemudian istiqomahkan. Kita disuruh untuk berdoa, mengamalkan doa. Nah, berniat karena Allah, tulus karena Allah, mengajak aku istiqomah di dalam Islam ini karena Allah. Kemudian yang kedua, memaknai dua kalimat syahadat. Ya. Memaknai dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kalimat syahadat akan meneguhkan seorang muslim pada kehidupan dunia dan akhirat jika ia benar-benar mengamalkannya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yusillu Allahu dzalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Yang teguh itu adalah dua kalimat syahadat. Di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lain dan Allah memperbuat ya apa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Makanya kita disunahkan selalu memperbaharui agar kita bisa istiqomah dalam syahadat ini. Maknanya betul-betul. Jadi teman-teman semua ya disunahkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, di sana disebutkan, ya, kalau seseorang itu setiap hari mengamalkan, ya, makna kalimat syahadat, ya, kemudian maknanya itu dipanjangkan, maka Allah akan ampuni dosanya, ya. Kemudian Allah akan ampuni dosa keluarganya, kemudian Allah akan ampuni dosa tetangganya. Itu dahsyatnya syahadat. Jadi kalau kita mengamalkan syahadat seperti ini, maka ada dua yang kita dapatkan. Yang pertama, kita selalu memperbaharui syahadat kita agar kita istiqomah bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan fadilat, keutamaan, diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa keluarga kita. Ya, kalau dosa keluarga kita sudah diampuni, kata Allah akan diampuni tetangga-tetangga dekat kita. Masya Allah. Bagaimana bentuknya? Ya, maka dipanjangkan. Dari dalam hadis itu disebutkan buatlah panjang kalimat la, kemudian ilah.
Ya. La ilaha illallah. Ya. Kemudian kita maknai dalam hati. La tiada ilah. La ilaha illallah. Maknakan dalam hati, maka kita akan mendapatkan pembaharuan syahadat setiap hari. Maka makna la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, itu satu. Tiada ilah, tiada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah, dua. Ya. Kemudian makna yang lain, ya, makna yang lain itu adalah tiada ilah tempat kita bergantung, illallah. Tiada ilah tempat kita meminta pertolongan, illallah. Kecuali tiada Tuhan tempat kita meminta perlindungan daripada gangguan jin dan setan, illallah. Maka pada saat kita memaknai la ilah, tiada ilah yang diibadahi, illallah, maka dalam diri kita tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Setiap hari itu. Teman-teman mulai hari ini amalkan itu. Sholat fardu 5 waktu minimal 3 kali. Ya, amalkan itu, maka kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, keluarga kita, dan tetangga kita. Kemudian yang kedua, kita akan terus memperbaharui syahadat. Itu namanya memperbaharui syahadat. Sehingga mudah-mudahan dengan terus memperbaharui syahadat ini, ya, nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, kata Rasulullah. Jadi kalau kita biasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita maknai 2 kalimat syahadat itu di dalam hati kita, itulah kebiasaan kita. Dan insya Allah itu akan menjadi kebiasaan kita nanti pada saat kalimat terakhir kita adalah kalimat la ilaha illallah, insya Allah. Nah, jadi istiqomah di dalam memahami bahwa tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Dan makna syahadat yang lain itu adalah bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak menurunkan aturan syariat illallah. Karena Allah mengatakan innal hukmu lillah. Hukum itu hanya berasal dari Allah. Jadi itu makna syahadat. Jadi pada saat kita membaca syahadat la ilaha illallah, jadi yang berhak, tiada Tuhan zat yang berhak membuat hukum illallah. Masya Allah. Ya, itu namanya syahadat yang sangat bermakna. Jangan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kosong makna. Ya. Saya lebih cenderung menyarankan ya kepada teman-teman semua membaca kalimat syahadat itu dengan penuh pemaknaan la ilaha illallah. Masya Allah. Coba nanti ya setelah sholat atau setelah ini kita maknakan itu, efek energinya luar biasa. Baik, lanjut. Tips istiqomah yang ketiga adalah sering membaca dan memahami Al-Quran. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi yusabbitul ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Dari membaca dan memahami, itu yang saya katakan tadi. Sudahkah kita membaca dan mentadabburi Al-Quran? Karena Quran itu adalah hudan linnas. Bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Syukur-syukur kita bisa ikut majelis-majelis yang membaca, apakah dia tahsin, ya, membetulkan bacaan, kemudian mentadaburinya dengan mengikuti kajian-kajian tafsir Al-Quran. Itu akan meneguhkan hati kita. Lanjut. Yang keempat adalah selalu mengingat kematian. Nah, ini penting. Ya. Mengingat kematian ini satu hal yang sangat penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa taqaw bainakum wa taksur fil amwali wal ardh kama sali ghaisi a'jabal kafaratu nabatuhum thumma yahiju fatarahu mustaffara thumma yakunu qatama wa fil akhirah azabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwana wa mal hayatud dunya illa mata'ul." Jadi
ad-dunya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah lahun, ya, adalah kehidupan yang berpermainan saja. Jadi kehidupan ini kata Allah itu adalah permainan yang lahun, ya, kehidupan yang permainan saja. Jangan sampai kita menganggap bahwa hidup di dunia adalah selamanya. Ingat, mati. Kehidupannya adalah hanya permainan saja. Dan senda gurau saja kematian, kehidupan. Dan dia adalah perhiasan. Kemudian di dunia kita lihat orang ya punya kekayaan, mobilnya tidak sesuai kebutuhan, 4, 5, 6, 10 sampai garasinya. Berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, tidak ngerti lagi halal haram. Padahal dunia ini adalah hanya permainan saja. Ya. Dia adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Jadi diumpamakan oleh Allah, dia adalah seperti hujan, mengagumkan para petani. Jadi petani itu kalau hujan turun senang sekali, wah, terpesona. Gitu ya. Nah, jadi terpesona seperti petani yang melihat hujan. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Begitulah dunia. Ya. Kita lihat yang tanaman awalnya kita senang, terpesona, tapi ternyata setelah itu kuning kemudian hancur, itulah kehidupan dunia. Apalagi hari ini, Masya Allah, ya, di era pandemi hari ini, hari-hari di grup WA, ya, itu saja ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mohon undangan sholat kifayah dan segala macam hari-hari. Bahkan di masa pandemi hari ini mungkin teman-teman semua ada banyak sekali orang-orang terdekat kita yang meninggal. Entah orang tua kita, bibi kita, paman kita, tetangga kita, guru-guru kita. Masa pandemi ini virus ini mengintai, ya. Hanya orang-orang yang diberikan umur panjang, ya, ajalnya belum datang, ya, yang bisa selamat. Jelas virus ini mematikan. Begitulah kehidupan dunia. Dan di akhirat nanti buat orang-orang yang terpesona tadi mengejar dunia akan ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan. Jadi nanti di akhirat ada azab dan ada keampunan Allah. Tinggal apakah kita minta ampun kepada Allah, memanfaatkan dunia yang fana ini dengan sebaik-baiknya, atau kita terlena, kita terpesona, kita mengejar itu. Dan kehidupan dunia tak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan palsu. Masya Allah. Kalau mengingat mati. Next. Kemudian untuk tips selanjutnya dalam kelima adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jika seorang muslim merasa belum teguh imannya dalam beribadah, sebaiknya bergaulah dengan orang-orang yang lebih soleh atau lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Dengan begitu semangat dan niat beribadah senantiasa lebih terjaga. Karena diingatkan oleh mereka yang lebih khusyuk dan saat beribadah. Jadi teman-teman semua, pilih teman, pilih sahabat, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Karena kalau kita tidak bergaul dengan orang yang soleh, ya nanti akan saya jelaskan, kita akan bergaul dengan 8 macam orang, maka kita akan mendapatkan 8 macam tipe. Lanjut. Nah, ini yang akan diraih bersama, ini yang akan diraih, ya. Ini yang akan diraih saat bersama 8 kelompok. Berkata Abu Lais, siapa bersama 8 kelompok ini, maka Allah akan tambahkan padanya 8 hal. Yang pertama, barang siapa yang bersama orang kaya, maka akan bertambah cinta dunia. Teman-teman, kalau berkawan dengan orang dunia, orang sugih, maka pandirannya itu sugih taruh. Akan dunia ini harta tuh ya. Yang dipandirakan tentang dunia saja, tentang keistimewaan handphone, tentang dia pelesiran ke Singapura, ke Malaysia, pelesiran sampai ke Turki. Wah, ya, makan yang enak-enak, perhiasan yang mewah, mobil yang canggih, ya umpat dia dengan mobil yang canggih. Maka kalau bersama orang kaya, kata Imam Abu Lais, maka akan bertambah cinta kita dengan dunia ini. Kita ingat mati lagi. Yang kedua, kalau kita bersama orang yang fakir miskin, maka akan bertambah rasa syukur dan ridho dengan pemberian Allah. Kalau kita bersama dengan orang yang fakir nih, miskin, yang inya makan sehari itu ngali. Kalaupun ada makan nasi,
ya itu hanya sehari sekali, sisanya adalah makan jagung saja. Kalau kita misalkan makan biasa, sekali makan itu adalah 1 biji telur. Kalau dia misalkan bersama fakir miskin ini, 1 telur itu adalah bersama 5 atau 6 orang anggota keluarganya. Kenapa 1 telur bersama dengan 6 anggota keluarganya? Ya, teman-teman mungkin belum merasakan. Kalau saya dulu ya, saya punya saudara 7 orang, ya 9 orang, 7 orang. Ada termasuk itu di luar bapak dan ibu. Saya cerita sedikit, ya masya Allah, 1 telur bebek itu, telur itik itu adalah untuk semua. Gimana caranya? Ya, caranya pakai niur, diaduk pakai niur, kemudian niurnya digoreng, buat kayak lempeng, dimakan sama-sama. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah merasakan makan telur 1 biji digunakan untuk 1 keluarga, maka betapa syukurnya hari ini bisa makan 1 orang 1 telur, 1 orang 1 telur, 1 orang 1 ikan nila, masya Allah. Gitu ya. Kalau dulu teman-teman merasakan kalau dulu ya, saya dulu waktu masih di kampung gitu, yang namanya makan ayam, makan ayam itu sebulan sekali, masya Allah. Itu pun kalau ada. Kalaupun ada itu kalau orang selamatan. Jadi bersyukur sekali hari ini makan ayam itu bisa hari-hari. Maka bersama orang fakir miskin maka akan bertambah rasa syukur. Jadi hari ini saya cerita dengan anak-anak saya bingung kok bisa makan telur gesan semua orang, ya bisa aja. Karena adanya cuma itu. Ya. Jadi anak-anak saya hari ini tidak merasakan itu. Tapi saya merasakan itu, tapi hari ini Masya Allah saya sangat bersyukur. Makanya saya katakan saya sangat menghargai sebiji nasi yang jatuh dari piring. Ya. Sehingga saya tanda kutip sangat marah kalau ada orang membuang nasi percuma, tidak menghargai. Kita akan merasakan. Yang ketiga, hidup bersama penguasa akan bertambah keras dan kesombongan hatinya. Jadi kalau teman-teman hidup dengan penguasa, bertambah keras dan sombong hatinya. Yang keempat, kalau bersama perempuan, ya, hidup bersama perempuan akan bertambah kejahilan dan syahwat. Jadi kalau antum nanti menikah, ya, janganlah bini aja, ya, karena muncul kebodohan dan syahwatnya aja. Yang kelima, bersama anak-anak, ya, kalau hidup bersama anak-anak aja di rumah saja, tidak keluar, tidak berdakwah, tidak menyampaikan kebenaran, ya, maka bertambah senang. Ya, bertambah kesenangannya dengan bermain-main. Jadi hidupnya bermain-main. Yang keenam, bersama orang-orang fasik, maka akan bertambah kelancangannya terhadap dosa dan suka menunda-nunda taubat. Teman-teman silahkan rasakan. Ya, kalau saya ini jujur hari ini saya punya teman, ya, saya punya teman bekerja, saya punya teman jamaah yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Saya merasakan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Laith ini. Kalau bersama teman-teman yang mohon maaf, ya, yang secara ketaatannya itu rendah, ya, kadang sholatnya itu bolong-bolong, saya lihat, ya. Kemudian aktivitas ekonominya dia memakan riba, karena saya PNS ya, guru, gitu ya. SK-nya itu digadaikan di bank, dia minjam uang dengan riba. Kemudian saya kumpul dengan mereka. Saya merasakan bahwa yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang tidak menambah keimanan kita. Ya. Ini berkumpul dengan orang-orang yang berdosa menurut saya, ya, pasti seperti itu akan menambah kelancangan dan akan mengalir, akan ngefek kepada kita, ya. Akan bertambah lancangnya terhadap dosa dan suka menunda-nunda tobat. Yang ketujuh, ya. Duduk bersama orang-orang soleh, berteman bersama orang-orang soleh, maka akan bertambah dorongan untuk bertobat dan taat kepada Allah. Jadi tepat sekali kalau teman-teman, ya, makanya hari ini pilih teman, kemudian yang 8, bersama ulama, maka akan bertambah ilmu dan amal. Ya, ini diambil dari kitab Bughayah Al-Murtasyidin halaman 10. Ya. Maka teman-teman semua untuk bisa istiqomah pilih teman, pilih organisasi. Ya. Di kampus saya sangat rekomendasi untuk bergaul bersama teman-teman dan dalam organisasi lembaga dakwah kampus.
pemuda Baitul Hikmah. Insya Allah kita saling menjaga, saling mengingatkan. 8 golongan ini, 8 hal ini yang akan kita dapatkan. Ya. Saya tidak bawa jam, saya mau tanya moderator dulu, kira-kira masih lama kah? Ya, sekitar 10 sampai 15 menit lagi, Ustaz. Baik, kebetulan saya tidak bawa jam itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Baik. Maka Allah menyukai bila kita mendekatnya. Allah sangat suka bila kita itu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku menyesuaikan diri aku menyesuaikan diri dengan sangka hambaku. Ana indaguni abdi, kata Allah. Dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi pada saat kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Apabila ia mengingatku dalam hatinya, aku ingat dia dalam hatiku. Jadi kalau kita menyebut Allah, Allah akan sebut kita. Allah akan ingat kita. Jadi Allah itu tidak seperti manusia. Kita mengingat manusia, belum tentunya mengingat kita. Ya, Masya Allah. Allah, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kalau dia mengingatku, kata Allah, dan dia menyebutku di depan umum, maka aku ingat, maka aku akan ingat. Dan kusebut-sebut dia di khalayak yang lebih baik. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan siapa saja yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang menyambutnya dengan berlari. Masya Allah. Ya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat-sangat sayang dengan kita. Kita aja yang munafik, ya, tidak mau mendekat kepada Allah. Kalau kita mendekati dengan berjalan, Allah berlari mendekati. Lanjut. Ya. Lakukan amal secara terus-menerus. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit, ya. Dan bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit, ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ini bulan Ramadan kita istiqomahkan walaupun sedikit 1 juz, 1 hari 1 juz, ya. Walaupun hanya 2 rakaat sholat tahajud, yuk lakukan. 1 hari bikin status kebaikan, menyebarkan WA kebaikan terus menerus, ya, istiqomah. Lakukan amal secara terus menerus. Lanjut. Next. Maka sukses Ramadan, ya, indikasi kita bisa sukses Ramadan itu adalah pertama, ya, nanti setelah sukses Ramadan bertambahnya kebiasaan baik. Sholat tepat waktu, ya, plus sholat sunnahnya, menjaga lisan kita, karena orang yang marah tadi, ya, itu tidak diterima, berkurang pahala puasanya. Maka bulan Ramadan tahan lisan. Maka habit sukses Ramadan menahan lisan, ya, menahan amarah. Nah, kalau anak kata pemarahan, ya, ya. Ya, orang yang mudah amarah ini merupakan orang yang mudah marah, pendendam. Nah, ini konteksnya saya sebagai seorang peruqyah. Nanti kita bisa bacakan orang yang menahan amarah, orang yang susah memaafkan, pendendam, itu adalah tempat tempat rumahnya jin dan setan di dalam diri dan jiwa kita. Ya. Kemudian apa solusinya? Mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Kenapa? Orang yang berbuat zalim kepada kita, ya, bagaimana agar kita bisa nyaman? Maafkan saja. Tapi yang menyakiti kita, tapi Allah, jangan dikira Allah itu tidur. Biarlah Allah nanti membalasnya. Maafkan. Tapi yang menyambati aku ini sudah maafkan saja. Maafkan. Ya. Karena Allah nanti akan membalas. Karena setiap dosa itu nanti dibalas oleh Allah di dunia, kemudian juga di akhirat. Makanya para ulama mengatakan, ya, dengan mentafsirkan fami ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar debu, dia akan mendapatkan balasnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi hari ini kita yang tiba-tiba sakit batis tanpa sebab, istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan batis kita ini ada dosa yang belum kita istighfar, belum kita ampunkan. Ya. Bisa jadi sakit batis ini karena menendang kucing. Kita tidak tahu, kucing tahu-tahu berjalan kemudian kita tendang begitu, ya. Allah ganti, Allah balas. Atau batis ini pada saat orang tua sedang menegur kita kemudian kita menghentakkan batis. Mama nih, mentak-mentak. Kemudian sakit hati orang tua kita sampai menangis, ya. Bisa jadi itu adalah dosa kaki.
kita rasanya rancak sakit segala macam. Mata rancak sakitan, ayo tobat daripada dosa-dosa mata, telinga dan segala macam ya. Kemudian biasa menahan lapar ya, nanti dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Digenapkan disempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa sunnah-sunnah yang lain. Itu indikator sukses Ramadan. Makin muraqabah. Makin muraqabah itu adalah makin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada tempat, tidak ada ruangan yang di situ Allah tidak mengawasi kita. Kemudian makin gemar melakukan kebaikan, ya, semangat menyiapkan berbekal untuk hari akhirat. Ya, kemudian bertambahnya ketakwaan itu adalah sukses Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan ini kita bisa amalkan, bisa kita pertahankan. Next. Nah, maka bagaimana dengan Ramadan yang akan datang? Kita evaluasi dari Ramadan ini apa yang kurang. Maka mumpung masih ada Ramadan hari ini dan Ramadan yang akan datang, maka yang pertama meningkatkan kualitas ilmu keislaman kita. Akidah kita, syariah kita, fikih puasa kita, sholat kita, zakat kita, pergaulan kita, ilmu hati kita tentang keikhlasan kita. Yuk kita terus kita gali untuk Ramadan yang akan datang atau Ramadan yang beberapa hari ini lagi masih ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas ikhlas kita dalam beramal ya. Kemudian membuat jadwal harian sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Jadi jangan sampai guring aja, jangan paksakan diri kita karena memang beribadah ini taat kepada Allah tanda kutip harus dipaksa teman-teman semua. Kalau tidak dipaksa maka tubuh kita ini akan lembek, tubuh kita ini akan berada dalam zona-zona nyaman. Kalau kita lagi nyaman-nyaman guring memang harus kita paksa untuk bisa banget tahajud. Insya Allah manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan bantu dia. Awalnya mungkin kita paksa untuk bangun, tapi ternyata Allah mudahkan. Allah mudahkan. Insya Allah akan jadi habit. Oke, next. Nah, bagaimana persiapan kita pasca 11 bulan Ramadan ini akan datang? Yang pertama, setelah Ramadan berlalu, insya Allah 4 hari lagi ya. Pertama berdoa kepada Allah, semoga dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kemudian meningkatkan kualitas diri dengan rutin menghadiri kajian-kajian rutin. Setelah setelah pesantren Ramadan ini, ikuti majelis-majelis taklim, ikuti kajian-kajian intensif yang dilakukan oleh ya. Seingat saya di LDKMBH itu ada kajian-kajian rutin, kajian-kajian intensif. Lakukan, ikuti, ya. Selalu berada pada orbit yang positif. LDKMBH itu saya katakan orbitnya positif. Cari teman-temannya positif, insya Allah. Dan organisasi yang membuat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut pengajian, kajian-kajian rutin yang di sana ada yang bisa menasihati kita. Jangan bergabung, ya, jangan masuk pada orbit-orbit negatif teman-teman dan orang-orang yang fasik, yang berbuat dosa, bermaksiat, pacaran dan segala macam. Maka hati kita jadi keras dan menunda-nunda tobat kepada Allah. Oke, next. Nah, maka tugas selanjutnya ya dari kita itu adalah setelah kita paham ini semua, setelah kita paham Islam itu adalah sebuah kebenaran, maka tugas kita yang saya katakan di ayat awal sebelumnya tadi adalah beriman, beramal soleh, dan menyampaikan kebenaran, nasihat kebaikan, atau bahasa lain itu adalah mendakwahkan Islam. Maka saya memberikan sebuah ilustrasi. Apa yang keluar dari tubuh kita adalah kotor, teman-teman semua. Ya, apa yang keluar dari tubuh kita semuanya adalah kotor. Next. Kedua lubang telinga kita mengeluarkan kotoran, yaitu adalah kotoran telinga. Kedua lubang hidung kita mengeluarkan kotoran, itu adalah emosi. Pori-pori kulit kita mengeluarkan keringat. Kulit kepala kita mengeluarkan ketombe. Lubang anus kita mengeluarkan kotoran feses. Lubang depan kita juga mengeluarkan air kencing. Dan semuanya adalah kotor yang keluar dari lubang kita. Tinggal satu mulut kita. Kalau yang keluar dari mulut kita juga kotor, maka sesungguhnya milik kita di hadapan Allah, teman-teman semua lebih rendah daripada binatang. Kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka lebih hina daripada binatang ternak, bahkan lebih hina. Jadi tinggal mulut kita aja lagi yang kalau yang keluar dari mulut kita adalah yang kotor juga, kata-kata mengumpat, menghina, menggibah, tidak mengeluarkan kata-kata yang bagus, maka sungguh nilai kita di hadapan Allah al-an'am, seperti binatang, balhum adall, lebih hina daripada binatang. Maka teman-teman semua lanjut next. Ya, agar mulut kita tidak mengeluarkan hal-hal yang kotor, Allah berfirman dalam Al-Fussilat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Fusilat ayat 33. Jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang keluar dari tubuh kita, lubang tubuh kita adalah kotor, kemudian yang tidak kotor. Kalau mulut kita juga kotor, maka nilai kita di hadapan Allah adalah kotor. Nilai lebih daripada satu binatang ternak. Waman ahsanu qawlan, Allah memuji. Siapakah yang lebih baik perkataannya selain daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah, menyuruh kepada kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman yang hari-harinya adalah mengajak kepada kebaikan, jari jemarinya itu adalah mengajak kepada kebaikan, Allah puji dalam Al-Fusilat ayat 33, dan mereka adalah orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ingin kita diskusikan, walaupun slide saya belum selesai. Ya. Masih ada waktu, moderator? Saya kira kita masuk sesi tanya jawab ya, kalau ingin ditanyakan. Iya, ya. Baik. Ya, syukran jazakallah khair atas penyampaiannya tadi terkait dengan muhasabah kita ya. Selama 26 kita melewati bulan Ramadan ini, sudah semaksimal apa ibadah kita, sudah seberapa jauh kita memaksimalkan waktu yang diberikan Allah dalam bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih taat kepada Allah, untuk lebih takwa kepada Allah. Jangan sampai kita bahkan jadi orang yang sekedar merugi saja di bulan Ramadan, menganggap bulan Ramadan ini ya sama-sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya atau sesudahnya. Itu tidak ada satu hal yang istimewa yang kita rasakan ketika bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita masih punya waktu, dan ketika nanti kita semua akan menghadap Allah, kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Berarti yang jadi masalah itu bukan kematian, tetapi bekal apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Dan hari-hari setelahnya, ketika kita di padang mahsyar, yang menolong itu hanya amal, yang bisa menolong itu hanya amal kita. Dan kita diberikan waktu di bulan Ramadan untuk bisa lebih termotivasi beramal. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pahalanya diberikan berlipat-lipat ganda. Kalau sudah dimotivasi, sudah diiming-imingi pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, tetapi masih saja kita tidak bersemangat untuk beribadah, maka butuh bulan yang istimewa selain Ramadan apalagi kita. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, mungkin di sini ada yang lebih dari 5 kali masuk bulan Ramadan atau bahkan lebih. Nah, selama beberapa kali kita memasuki bulan Ramadan, apakah kita sudah cukup? Apakah amal kita itu sudah cukup untuk nanti kita mudah ketika menghadapi padang mahsyar, mudah menghadapi yaumul hisab, hari pembalasan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita lemah dalam beribadah, apalagi udah bulan Ramadan, atau mungkin hanya sekedar soleh dan soleha di bulan Ramadan saja. Tidak ada keistiqomahan yang kita dapatkan ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu bulan Ramadan selanjutnya apakah masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Kalau bulan Ramadannya insya Allah pasti akan datang. Masalahnya ketika bulan Ramadan selanjutnya itu datang, apakah kita masih hidup? Ataupun ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan selanjutnya, apakah kita masuk dalam keadaan yang sehat? Kita tidak tahu. Maka tugas kita adalah memaksimalkan Ramadan yang kita rasakan kali ini. Kita masih punya 3 atau 4 hari lagi, dan itu sangat-sangat cukup untuk memaksimalkan bulan Ramadan kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana yang diharapkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu tadi. Ya, mungkin bagi para peserta tamu yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh materi kedua tadi oleh Ustaz Humaydi tadi, dipersilahkan dengan membuka mic-nya langsung ya, dengan raise hand dulu, atau mungkin kalau berhalangan untuk open mic bisa pertanyaannya dituliskan di kolom chat ya, tentang apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita muhasabah, mengevaluasi 26 Ramadan ini sudah sejauh mana amal kita. Silahkan ya bagi para peserta kalau mau bertanya open mic atau bisa dituliskan di kolom chat. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, nah ini mungkin tadi
pagi kalau tidak salah ada dapat informasi saudara-saudara kita di Palestina yang sedang iktikaf di Masjid Al-Aqsa itu diserang oleh laknatullah tentara-tentara Israel. Itu ada di beberapa media sosial yang saya dapatkan. Itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Aqsa diserang oleh tentara-tentara Israel laknatullah alaih. Nah, mereka yang dalam keadaan was-was, dalam keadaan hati-hati, masih menyempatkan diri untuk beriktikaf, masih menyempatkan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang dalam keadaan seperti itu, diawasi sniper, diawasi para tentara, dan lain sebagainya, mereka masih semangat untuk beribadah. Lalu bagaimana dengan kita, yang notabene-nya di Indonesia, apalagi di Kalsel, kita masih dalam keadaan aman-aman saja. Tidak ada sniper yang menjaga kita, tidak ada tentara yang menjaga kita. Lalu bagaimana ibadah kita gitu? Apakah seharusnya kita tidak malu gitu ya dengan saudara-saudara kita yang di sana? Mereka dengan semangat meningkatkan ibadahnya, meningkatkan ketakwaannya, terlebih di bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini juga perlu menjadi renungan bagi kita, bagi saya pribadi juga. Sejauh ini sudah berapa banyak amal ibadah kita yang lakukan? Jangan-jangan selama ini justru lebih banyak maksiat yang kita lakukan daripada amal ibadah. Nah, itu seharusnya menjadi renungan bagi kita, menjadi evaluasi bagi kita untuk terus memaksimalkan setiap hari, setiap detik di bulan Ramadan ini untuk terus mendekatkan diri dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, ada pertanyaan mungkin dari peserta, silakan open mic atau mungkin di kolom chat. Kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Sebelum nanti mungkin ada yang mau persiapan buat buka puasa, persilahkan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ya, belum ada ya kayaknya. Mungkin dari Ustadz ada yang ingin disampaikan dulu. Baik ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan, karena memang ini bukan untuk kita pertanyakan, tapi untuk kita amalkan. Teman-teman semua, saya yakin bahwa tidak ada pertanyaan itu bukan berarti tidak paham, tapi inilah kita renungkan, ya, kita pahamkan, kemudian kita amalkan. Sehingga masih ada 4 hari bulan Ramadan. Jangan sampai setiap detik, setiap waktu itu kita sia-siakan, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan pesantren Ramadan ini kita sudah memahami bahwa pentingnya waktu di bulan Ramadan yang Allah turunkan. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi bahwa rugi sekali kalau berakhirnya bulan Ramadan, kemudian Allah belum mampuni dosa kita. Maka hari ini berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, dan dibayangkan seluruh dosa-dosa kita, ya Allah. Dosa itu terhitung teman-teman semua sejak kita balik. Sejak kita balik itu terhitung dosa dan pahala. Maka bayangkan pada saat kita balik sampai hari ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, dosa mata kita, ya Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun. Karena semua dosa itu telah tercatat rapi di dalam catatannya para malaikat. Maka cara beristighfar yang baik itu adalah bukan hanya pada jumlah 100 kali, 200 kali, bukan, tapi bentuk pada penghayatan kita. Walaupun teman-teman hanya beristighfar sampai 3 kali, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Kebayang dosa kita dengan orang tua. Bayang dosa kita dengan Allah. Bayang dosa-dosa dulu, sholat sering bolong-bolong, ya Allah, astagfirullahaladzim. Meneteslah air mata kita. Maka sungguh tetesan air mata dari orang-orang yang bertobat kepada Allah itu akan memadamkan panasnya api neraka. Tobat kita terhadap kedua mata kita, astagfirullahaladzim, ya Allah, mataku ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Melihat yang ada karuan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mulutku ini, ya Allah, astagfirullah. Karena nanti di akhirat, mulut akan dikunci, semuanya akan berbicara. Telinga berbicara, mata berbicara, kedua tangan berbicara, kaki kita berbicara.
Minta ampun kita kepada Allah dari tangan kanan ini pernah mukul orang, ya Allah, zalim sekali, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kedua kaki ini pernah menendang orang, ya Allah, astagfirullah. Pernah berjalan ke tempat maksiat, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau kita bayangkan nih, seorang dosen itu punya buku absen, maka catatan dosa kita tuh disilang semua. Maka mari bulan Ramadan ini semua silangan dosa itu kita hapus. Sehingga nanti pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan catatan dari depan ataupun dari sebelah kanan. Ya, yang disebut dengan ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Siapa yang mendapatkan catatan sebelah kanan atau dari depan itu adalah pertanda amal kebaikannya bagus. Tapi barang siapa yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang, maka itu adalah catatan amal keburukannya buruk. Karena nanti di yaumul hisab Allah akan bentangkan catatan itu. Ya. Allah bentangkan catatan itu, kemudian Allah konfirmasi kepada orang itu. Wahai fulan, apakah ini perbuatanmu? Ya Allah, benar ya Allah. Apakah engkau pada saat sendiri melakukan amal ini? Ya, apakah engkau pada saat tidak ada orang melakukan amal perbuatan ini? Benar ya Allah, semua kita benarkan dan kita tidak bisa berkutik di hadapan Allah. Maka mari kita hapus catatan-catatan itu. Ya, hari ini dengan banyak bertobat. Astagfirullahaladzim. Dengan bertobat, baca istighfar dan berjanji tidak mengulangi lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Insya Allah kalau teman-teman merasakan cara baca istighfar seperti itu, ya, bukan hanya baca istighfar sampai 100 kali, tapi hati kita lalai. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi hati lalai itu zikir yang tidak bermakna. Jadi kalau zikir bermakna itu begitu. Bayangkan dosa-dosa kita. Astagfirullah. Baik, silahkan ada yoga pertama di angkat tangan. Silahkan yoga. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Mungkin pertanyaannya sedikit lewat dari konteks tentang penjelasan tadi. Ingin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang yang tarawih bersama pacarnya itu? Nah, seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Tarawih bersama pacarnya ya gitu, Masya Allah. Ini saya singgung tadi sedikit ya. Jadi gini, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. La tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu menyeluruh. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan afatu'minun nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatu'minun nabi ba'dil kitab. Apakah kamu akan afatu'minun nabi kitab? Apakah kamu akan melaksanakan sebagian isi kitab Allah? Salat dilaksanakan, zakat dilaksanakan, puasa dilaksanakan, tapi ternyata maksiat juga jalan. STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Nah, gitu ya. Afatu'minun nabi ba'dil kitab, wa takfurun nabi ba'd, kemudian kamu mengingkari sebagian. Ya, jadi konteks ayat ini, sholat dijalankan, puasa dijalankan, tapi ternyata ekonominya tidak pakai syariat Islam. Politiknya tidak pakai syariat Islam, pergaulannya tidak pakai syariat Islam, pergaulannya pakai hawa nafsu. Ya, ini masuk dalam konteks ini. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apabila itu yang kalian lakukan khizyun fil hayatid dunya, maka kehinaan yang didapatkan di dunia. Wa yaumal qiyamati radduna ila asyadil azab. Dan nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama mendapatkan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan STMJ, sholat terus, maksiat juga jangan. Iya, bersama pacar itu maksiat. Pertanyaan saya sekarang. Kita sholat, kemudian bawa pacar. Sholat kita pasti nggak diterima oleh Allah? Coba jawab. Sholat puasa kita nih, pasti nggak diterima sama Allah? Nggak mesti, karena di situ bisa jadi ada unsur riyanya, ya nggak? Ada unsur tidak ikhlasnya, tidak diterima sama Allah. Tapi dosa kita bawa pacar, itu pasti diterima sama Allah nggak? Pasti diterima. Jadi, amal kebaikan itu tidak pasti diterima, dosa itu pasti diterima. Jadi jangan berkata imbang loh ya. Jangan berkata impas, karena nggak ada bahasa impas. Ya, amal kebaikan itu belum tentu diterima sama Allah, dosa itu pasti 100% dicatat oleh Allah. Jadi jangan mengira,
nanti bisa saja istighfar, gitu kan? Nanti bisa saja pacarannya sambil tarawih kan bisa impas, enak aja impas itu kan menurut lo gitu kan. Menurut Allah nggak bisa gitu, karena amal perbuatan baik itu belum tentu diterima sama Allah. Ada kriterianya, ada ikhlasnya, ya, kadar keikhlasan, kadar kebenarannya, ya. Kalau dosa mau ikhlas sama enggak pasti diterima sama Allah, ya Kak. Aduh ya Allah, aku ulun karena ikhlas berzina ya Allah, karena ikhlas terpaksa ya Allah, diterima pasti gitu dosanya gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu jangan dilakukan karena tidak bisa kita bahasanya itu adalah infak. Kemudian yang kedua itu sama saja dengan mencampakkan sebagian hukum Allah kemudian mengingkari sebagian. Itu ya yoga ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan yang lain. Tadi ada di chat saya kan? Iya, ada di kolom chat satu pertanyaan dari Ahmad. Tolong baca. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana Ustaz jika seseorang itu sering berzikir dan sholawat, juga baca Quran, bahkan hafiz juga, tetapi mudah marah, kadang sering berkata kasar? Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Baik ya. Jadi orang yang hafiz Quran ya, kemudian itu nanti manfaatnya sangat banyak ya, Masya Allah. Jadi nanti kalau antum punya anak gitu ya, cita-citakanlah anak-anak antum itu menjadi seorang hafizah Quran. Karena apa? Orang-orang yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat dia akan memberikan syafaat. Memberikan syafaat kepada siapa? Memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, memberikan syafaat kepada ibu bapaknya, kemudian memberikan mahkota. Tapi catatan para ulama di sini bukan hanya hafiz saja, bukan hanya menghafal Al-Quran. Tapi orang yang menghafal, mengamalkan, kemudian memperjuangkan Al-Quran. Ini yang akan bisa memberikan syafaat. Kalau hafiz saja, hafal saja, ya berzikir saja, bersolawat saja, tapi dia sendiri bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Al-Quran, ya, maka Al-Quran itu akan menjadi musuh dia. Kan ada begitu ya hadis Nabi bahwasanya Al-Quran itu akan bisa menjadi musuh kalian, yaitu pada saat ajaran Al-Quran yang kalian hafalkan itu bertolak belakang dengan apa yang kalian lakukan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Ternyata dalam perbuatannya dia mengawali dengan pacaran, akhirnya terjadi perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Padahal mohon maaf ya, selawatan, dia zikir, bahkan nauzubillah sampai dia adalah penghafal Al-Quran. Maka dia akan menjadi musuh Al-Quran nanti di akhirat. Nauzubillah. Jadi hati-hati kita. Maka kewajiban kita bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi mentadabbur Al-Quran, memahami, mengamalkan, dan memperjuangkan Al-Quran. Itulah nanti orang seperti ini akan menjadi memberikan syafaat terhadap orang-orang lain, ya, memberikan syafaat terhadap ibu bapaknya, ya, dan terhadap dirinya dan orang tua, insya Allah. Gitu ya. Ya, baik. Itu tadi ya. Jawaban dari Ustaz Humaydi dari dua pertanyaan tadi. Kemudian bagaimana orang yang pacaran tarawih sambil pacaran, kemudian orang yang berzikir, bersalawat, bahkan hafiz Quran tetapi mudah marah, bahkan berkata kasar. Tadi sudah dijawabnya. Jadi tidak ada ya pacaran syariah. Tidak ada pacaran syariah. Pacaran syariah apa? Pacaran di masjid. Nah, itu enggak ada ya. Itu pemikiran sesat. Dan antara hak yang dan batil tidak bisa dicampur adukan ya. Yang salah tetap salah, yang benar akan selalu benar gitu. Jangan sampai dicampur adukan, mengiming-imingi label syariah, pacaran syariah lah, asuransi syariah lah, ekonomi syariah, tapi dalamnya justru tidak benar-benar syariah gitu. Pacaran syariah, pacarannya dari masjid dan sebagainya lah. Nah, itu mungkin jadi renungan bagi kita untuk terus menuntut ilmu juga, supaya kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada pacaran syariah gitu, bahwa sebenarnya tidak ada dan lain sebagainya lah. Nah, itu juga sebagai renungan bagi kita. Mungkin selama ini kenapa kita percaya terhadap itu, mungkin karena kita yang kurang dalam menuntut ilmu. Kita masih belum banyak mengetahui tentang pergaulan dalam Islam itu seperti apa, khalwat itu seperti apa, ikhtilat itu seperti apa. Nah, itu mungkin jadi renungan juga bagi kita untuk terus menuntut ilmu.
Karena ya Islam itu terlalu sempit kalau kita hanya membahas tentang sholat, membahas tentang puasa, tidak. Islam itu terlalu luas gitu. Islam juga membahas tentang pergaulan, termasuk di dalamnya pembahasan tentang keharaman zina dan lain sebagainya. Islam juga mengatur tentang ekonomi, pemerintahan, politik, luar negeri dan dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, itulah juga yang menjadi renungan bagi kita selain memaksimalkan ibadah mahdoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga terus menuntut ilmu, apalagi kita sebagai seorang pemuda yang nanti di masa depan, maka kitalah yang akan membawa bangsa ini mau diarahkan kemana. Ya, kalau kita sekarang jauh dari Islam, maka ya kemungkinan besar generasi ke depan pun jauh dari Islam. Tapi kalau sekarang kita mulai menuntut Islam, kita mulai menjadikan Islam sebagai solusi, kita mulai menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita, maka insya Allah ke depan Islam itu sebagaimana yang telah dijanjikan Allah. Islam itu akan pasti akan mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan itu. Nah, masalahnya ketika kemenangan itu tiba, apakah kita menjadi bagian dari kemenangan itu atau tidak? Nah, kita justru jadi orang-orang yang sekedar menonton saja, atau yang lebih parah kita jadi orang yang menjadi menjadi lawan dari kemenangan Islam itu tadi. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya ada di sini adalah bagian dari kemenangan Islam, baik di masa sekarang ataupun nanti di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu ya. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ini para pesertanya sibuk khusyuk merenungkan selama 26 hari ini sudah sampai mana nih ibadahnya, sudah sejauh mana amalnya. Mungkin terlalu khusyuk merenungkan, memuhasabah dirinya masing-masing untuk memaksimalkan sisa Ramadannya ada. Ya baik, mungkin itu Ustaz untuk sesi diskusi, berhubung tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dulu dari Pian Ustaz. Penutup kata-kata akhir daripada pertemuan hari ini, maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Ramadan akan terus ada, cuma kita tidak tahu apakah kita bisa bersama Ramadan. Maka dari kesempatan waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berniat untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan. Salat malam kita dirikan, bacaan Al-Quran kita munculkan, tadabbur Al-Quran kita optimalkan. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu adalah bayi yang tidak ada dosa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu, terlahir seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum karena banyaknya amal yang telah kita bawa, sehingga kita bisa tersenyum dan tidak ada penyesalan nanti. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberkahi kita, dan menguatkan jiwa raga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Demikian. Ya, baik. Amin ya. Semoga apa yang diharapkan tadi kita benar-benar merayakan Idul Fitri, merayakan kembali sucinya kita. Mudah-mudahan ya, tidak berdosa, semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah pahala-pahala kebaikan yang kita amalkan di bulan Ramadan. Amin amin rabbal alamin. Baik, mungkin itu ya. Untuk menyempurnakan majelis kita hari ini, ulun mintakan Ustaz, sebelum kita tutup, dibacakan doa Ustaz untuk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil nabiyil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والجميع بيننا وبينك وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan dibacakannya doa tadi oleh Ustaz Humaydi Idris, maka acara pesantren Ramadan sesi yang kedua kali ini alhamdulillah sudah berakhir. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Humaydi Idris atas kesempatannya, atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan materi yang luar biasa tadi. Dan kami sampaikan juga jazakumullah khairan katsir kepada semua peserta, kemudian para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada acara kami kali ini, acara pesantren Ramadan, baik di sesi yang pertama ataupun sesi yang kedua kali ini. Semoga kehadiran kita pada kesempatan kali ini dalam majelis ini adalah kehadiran yang diberkahi oleh Allah, kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran yang ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami dari panitia memohon maaf yang sebanyak-banyaknya kalau seandainya dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang kami lakukan baik dari segi perbuatan ataupun dari kata-kata. Semoga kita bisa bertemu di majelis-majelis lain, dan semoga kita semua yang ada di sini bisa kembali bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya juga selaku moderator minta maaf kalau selama memimpin acara ini terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan baik dalam kata-kata ataupun perbuatan. Minta halal, minta ridha dari teman-teman semua. Kita cukupkan dengan menyempurnakannya membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah. Demikian, selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.